Legend of the Great Sage. Chapter 521. Di dalam istana bawah tanah, dua gelombang aura iblis melonjak terus-menerus. Yang satu kuat dan penuh agresi, sementara yang lain lemah tapi tak ada habisnya. Dua wajah saling berhadapan. Yang satu sangat cantik, penuh amarah dan dendam. Yang lain penuh kedengkian, tertawa aneh, seolah mengejek ketidakberdayaan kebenciannya. Ketika semua daging dan darah di tubuh Li Qingshan telah dihilangkan, hanya lapisan tulang besar yang tersisa di sana, berkilau dengan kilau logam. Namun di bawah korosi lapisan demi lapisan racun, ia juga meredup dengan cepat. Li Qingshan tahu bahwa meskipun tulangnya lebih keras daripada alat sihir, jika racun terus menggerogotinya, tulang itu akan segera roboh. Namun setelah menghubungkan sungai bawah tanah, dia punya tindakan balasan. Cahaya biru cemerlang muncul dari tubuh Li Qingshan. Di antara 5 elemen, roh kayu jelas merupakan yang terbaik dalam penyembuhan dan pemulihan, sedangkan roh air hanya menempati peringkat kedua. Namun dalam hal detoksifikasi, water spirit jelas merupakan yang terbaik. Meskipun racunnya sangat ganas, secara bertahap racun itu diencerkan dan dimurnikan oleh aura iblis yang melonjak. Kilau logam pada tulangnya berangsur-angsur pulih, dan serat ototnya, seperti cabang pohon willow yang tumbuh di musim semi, terentang membentuk tubuh baru. Dengan dukungan segel Dewa Air, dia hampir tidak perlu khawatir tentang konsumsi aura iblis. Meski racun yang menjadi ancaman terbesarnya masih mempengaruhi pergerakannya, namun hal itu bukan lagi masalah yang fatal. Dia menyimpulkan bahwa jenis racunnya mungkin perlu dikondensasi secara khusus. Kalau begitu, mari kita sia-siakan. Dia tidak percaya bahwa racun yang bisa dipadatkannya tidak ada habisnya. Bagaimana Helika Verparosa bisa hanya duduk dan menunggu Li Qingshan pulih? Dia mengepalkan tangannya dan dengan liar membombardir tengkoraknya. Serangkaian ledakan berongga terdengar, mengguncang Cobweb City. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, ia juga mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dan beberapa retakan kecil muncul. Bagaimanapun, Tiger Demon Ravenous Bones tidak bisa dihancurkan. Aku pasti akan membunuhmu, Helika Verparosa menyatakan dengan dingin. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya dan mundur. Cila, cakar tulang Li Qingshan, bersinar dengan kilau logam, menembus jaring laba-laba dan melingkari pinggang ramping Helika Verparosa. Dia memeluknya erat-erat, seolah dia masih menginginkan lebih dari ciuman tadi. Mulut penuh taring mencium bibirnya. Hembusan angin kencang melewati dadanya yang berlubang, dan suara serak keluar. Istriku, giliranku. Ekspresi Helika Verparosa berubah. Dia merasakan aliran angin mengalir ke mulutnya. Itu seperti miniatur tornado, tapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Itu bahkan lebih mengerikan daripada tornado sungguhan. Itu adalah kemampuan bawaan Li Qingshan. Nafas setan harimau. Bagaikan turbin berbilah yang berputar cepat, ia mengaduk-aduk organ dalamnya dengan keras. Wajahnya memelintir kesakitan. Dia menekankan tangannya ke kepala Li Qingshan dan mengangkatnya. Dia terbang mundur dan setengah berlutut di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, bersama dengan potongan organ dalam. Setelah Helika Verparosa mengenakan setelan racun, ditambah dengan kemampuan bawaan pertahanannya yang kuat, serangan kekuatan penuh Li Qingshan tidak dapat menyebabkan cedera fatal apapun. Akan sulit bagi mereka untuk memberikan luka fatal padanya, tapi tubuhnya masih relatif lemah. Ketika dia melihat ke arah Li Qingshan lagi, ada dua robekan lagi, dan sepasang kaki yang tinggal tulang terlepas dari kepompong. Mereka menginjak tanah dengan keras, menyebabkan tanah retak dan tenggelam saat batu beterbangan kemana-mana. Sutra laba-laba yang dimuntahkan Helika Verparosa pada menit terakhir tidak sekuat cambuk beracun. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah berhenti menggunakan getaran iblis kerbau untuk menghancurkan struktur sutra laba-laba. Dampaknya terus terakumulasi hingga sekarang. Dia menggunakan sepasang cakar tulang yang sangat tajam untuk merobek tubuhnya. Akhirnya, dia melepaskan diri dari sutra laba-laba dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kerangka ganas dan tebal yang sepertinya terbuat dari logam berdiri dengan gagah. Li Qingshan berpikir, penampilanku sangat cocok dengan N kecil. Namun, tulang putih Little N tampak agak ramping, bahkan memberikan kesan kesucian. Adapun kerangka Li Qingshan, tajam dan memancarkan kebencian. Saat ini, tawa tajam tiba-tiba terdengar dari belakang Helika Verparosa. Itu dipelintir dengan gembira. Tawa itu terhenti. Aku tidak menyangka kamu akan memaksaku sejauh ini. Bulan Utara, aku masih meremehkanmu. Namun, sejak kamu menginjakkan kaki di kota Cobweb, nasibmu sudah ditentukan. Itu adalah kematian. Tiba-tiba, Li Qingshan merasa seperti dikelilingi oleh niat membunuh yang tajam, seolah-olah dia telah dikepung oleh penyergapan dari segala arah. Sebenarnya Li Qingshan selalu bingung. Meskipun dia telah mengalami cukup banyak bahaya dari awal hingga sekarang, sepertinya hal itu tidak sesuai dengan peringatan dari inti Daemon Penyuruh. Kini, jawabannya terungkap. Langkah kaki Li Qingshan tiba-tiba membeku di udara. Dia tidak bisa bergerak. Kali ini, dia benar-benar tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bahkan Daemon Ki-nya terasa seperti tertahan, mencegahnya melepaskannya sepuasnya. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas-jelas tidak mengenakan satu helai pun sutra laba-laba, namun aku merasa seperti terikat oleh ribuan helai sutra laba-laba. Petik 2. Helika Verparosa merentangkan tangannya. Untaian sutra laba-laba yang melintasi gua tiba-tiba menyatu dan bergetar. Pada saat itu, seperti ribuan senar sitar dipetik pada saat yang sama, kota Cobweb diam-diam terpecah dan runtuh.
Itu jatuh ke dalam air yang bergelombang dan menimbulkan gelombang besar. Tempat tinggalnya juga runtuh. Li Qingshan tidak lagi punya tempat untuk berdiri, tapi dia tetap membeku di udara begitu saja, seolah-olah dia terpaku pada jaring yang tak terlihat. Untaian sutra laba-laba yang indah dan bersilangan secara geometris akhirnya menunjukkan tujuan sebenarnya pada saat itu. Mereka membentuk jebakan besar yang mirip dengan formasi manusia. Arai roh tidak diciptakan oleh kultivator manusia. Sebaliknya, mereka diciptakan melalui penemuan dan studi. Melalui penggunaan batu roh, bendera susunan, dan peralatan lainnya, mereka mampu mensimulasikan hukum dunia. Namun, Daemon seringkali terbiasa menggunakan kekuatannya sendiri. Sangat jarang mereka menggunakan kekuatan luar, seperti harimau dan serigala yang terbiasa bertarung dengan cakar dan taring, bukan dengan pisau dan tombak. Namun, Helicover Parosa merupakan pengecualian. Ketika dia masih seekor laba-laba kecil, alat utamanya untuk bertahan hidup adalah jaring laba-laba. Dibandingkan dengan dia, bahkan racunnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Jelas sekali, dia tidak menyerah pada keahlian khusus ini saat dia naik tahta komandan Daemon selangkah demi selangkah. Sebaliknya, dia belajar membuat jaring yang lebih besar dan lebih baik. Adapun Li Qingshan, sayangnya dia menjadi serangga di jaring. Dia berpikir, jadi ini kartu asnya. Helicover Parosa menghela napas pelan. Sedikit tanda kelelahan muncul di wajahnya. Jelas sekali bahwa mengaktifkan jaring laba-laba ini telah menguras banyak tenaganya. Dia menatap Li Qingshan dengan penuh kebencian. Dia tidak terburu-buru menyerangnya. Sebagai gantinya, dia memperbaiki untaian sutra laba-laba yang baru saja dia patahkan ketika dia menabrak kota jaring laba-laba. Li Qingshan mengutuk dalam hati. Awalnya, dia masih bisa merasakan energi spiritual dunia dan aliran air yang sangat besar, namun saat jaring laba-laba diperbaiki helai demi helai, rasanya seperti sebuah pintu besar yang perlahan menutup. Begitu dia kehilangan koneksi dengan energi spiritual dunia dan dukungan dari segel Dewa Air, dia akan menjadi air tanpa sumber. Begitu Helicover Parosa berbalik untuk menghadapinya, dia akan bisa menunggu kematian. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia keluarkan saat itu juga, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari jaring laba-laba yang telah dia tenun dengan cermat. Tiba-tiba, auman naga bergema di dalam gua. Saat ini, air telah membanjiri hampir separuh gua, dan permukaan air masih terus meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, kepala naga besar menjulur keluar. Seekor naga air membubung ke langit seperti seekor naga, membawa ribuan ton air sambil menerjang ke arah punggung Helicover Parosa yang sedang fokus menenun jaring. Helicover Parosa mendengus dingin dengan jijik. Dia bahkan tidak melihatnya. Naga air melewati jaring dan terkoyak seluruhnya oleh sutra laba-laba. Itu tidak mempengaruhi Helicover Parosa sama sekali. Kekuatan destruktif dari air yang mengalir selalu terbatas. Hanya dengan memusatkan seluruh kekuatannya pada inti Daemon penyuruh seperti di awal, hal itu dapat membahayakan dirinya. Namun, Li Qingshan cukup berani untuk menggunakan gerakan itu sekali. Hanya serangan mendadak yang bisa mencapai efek itu. Setelah dia bersiap, dia bahkan tidak akan bisa menangis jika dia langsung mengambil inti Dasmonnya. Sedangkan untuk mengendalikan air secara langsung untuk menyerangnya, itu sangat tidak efektif. Bagi Helicover Parosa, ini jelas merupakan perjuangan terakhirnya. Selama dia memperbaiki untaian terakhir, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ledakan. Meskipun naga air telah terkoyak oleh jaringnya, kekuatan besar dari ribuan ton air menghantam langit-langit gua. Ini adalah target sebenarnya Li Qingshan. Setelah kota Cobweb hancur berkeping-keping, gua yang luar biasa besar ini kehilangan dukungan terpentingnya. Jika bukan karena para penjelajah malam yang terus-menerus memperkuat tembok selama 1000 tahun terakhir, tembok itu pasti sudah lama runtuh karena beratnya sendiri. Tabrakan kali ini seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Gemuruh. Tanah tampak bergemuruh dengan keras. Retakan besar menyebar seperti kilat, terjalin seperti jaring laba-laba. Ribuan ton batu dan tanah runtuh dan tertumpah. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian seperti ini? Helicover Parosa dengan santai mengayunkan cambuknya, dan cambuk beracun itu menghancurkan batu-batu besar yang jatuh ke arahnya. Batuan lain yang jatuh dengan mudah terkoyak oleh sutra tipis seperti naga air. Selain itu, sutra laba-labanya bersifat mandiri dan tidak akan terpengaruh oleh kehancuran dinding di sekitarnya. Jaring laba-laba ini secara mengesankan merupakan domain absolutnya. Namun, Li Qingshan mengabaikannya. Dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti sedang dalam ekstasi, bersorak atas pemandangan alam runtuhnya langit. Di bawah tekanan batu dan tanah, permukaan air naik dengan cepat. Dalam sekejap mata, benda itu telah menenggelamkan tubuh Li Qingshan. Sorak-sorai menghilang, dan sosok penyuruh muncul di tubuh Li Qingshan. Namun, airnya sangat jernih. Air adalah wilayah kekuasaannya. Penyuruh menekannya dan tenggelam ke dasar. Semua sutra terentang ke bawah, mengerang seolah-olah akan terkoyak. Ekspresi Lord berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir dia masih mampu melakukan perlawanan bahkan pada saat ini. Dia hanya kekurangan satu helai sutra untuk menyegelnya sepenuhnya, tetapi menurut situasi saat ini, helai sutra lainnya akan patah bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan penenunan sehelai sutra pun. Namun, jika dia kembali menekannya sekarang, dia tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu dekat. Selama masih ada lubang di jaringnya, dia akan bisa terus berjuang. Terjebak di antara dilema, wajah Helicover Parosa berubah menjadi ganas. Dia memerintahkan, siput naga, hentikan dia.
Ya silahkan. Chapter 522. Domain tak kasat mata menyelimuti dirinya. Segera, perjuangan Li Qingshan melambat. Jika bukan karena pengalamannya dengan penyergapan Dragon Snail, dia akan kesulitan memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan hanya masalah kecepatan. Begitu pikirannya melambat, dia berjuang untuk memasuki keadaan rumit dan melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dengan sirkulasi Daemon Qi yang melambat, Spirit Turtle Suppresses the Seas kehilangan tekanan seperti yang baru saja terjadi. Meski masih berhasil mempertahankannya, jaring laba-laba tersebut berangsur-angsur pulih ke bentuk aslinya, tidak lagi roboh. Helicover Parosa selalu mengikuti prinsip membunuh mangsanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia sama sekali tidak berniat bertarung secara adil. Sejak awal, dia telah membuat Dragon Snail bersembunyi di sekitarnya, siap menyerang kapan saja. Ini untuk mencegah Li Qingshan melarikan diri dengan sayap anginnya. Li Qingshan segera memahami mengapa peringatan dari inti Dasmon Penyu Roh begitu berbahaya. Kemampuan bawaan Dragon Snail benar-benar aneh dan kuat. Saat para ahli bentrok, hanya ada satu baris. Jika kecepatannya tiba-tiba berkurang 30%, dia akan bergantung pada orang lain. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Helicover Parosa menatap Li Qingshan dengan kejam, hanya untuk melihat Li Qingshan bersukacita bukannya khawatir. Dia tertawa keras. Apa yang Anda tertawakan? Helicover Parosa bertanya dengan heran dan ragu, tapi dia tidak melambat sama sekali. Aku menertawakan caramu menggali kuburmu sendiri. Jika kamu tidak meminta bantuan, aku pasti akan malu. Begitu Li Qingshan selesai berbicara, boom. Ledakan, ledakan, bumi dan batu melesat ke udara. 21 tasbih tengkorak muncul dari segala arah gua, berubah menjadi iblis tengkorak yang besar dan ganas di udara. Gigi tajam mereka saling bertabrakan seolah sedang terkekeh. Api putih bersih menyala di rongga mata mereka, mengabaikan segalanya. Mereka langsung merobek jaring laba-laba. Ekspresi Helicover Parosa berubah. Dia tidak bisa merasakan aura Skeleton Demons, tapi dia dengan jelas merasakan aura yang berbahaya dan menakutkan. Dengan cepat, dia sudah sampai di belakang Skeleton Demon. Dia mengangkat kakinya dan menendang dengan keras, langsung membuat Skeleton Demon terbang. Itu menghantam dinding dengan keras. Dalam sekejap, sosoknya muncul di mana-mana di jaring laba-laba, seolah-olah dia memiliki lebih dari 10 klon, dan cambuk beracun mengikutinya kemana-mana. Itu seperti naga beracun yang menari. Bang, 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 seolah-olah serangkaian petir telah meledak. Dikirim terbang olehnya sepertinya tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Namun, Skeleton Demon yang ditendang olehnya pada awalnya merangkak keluar dari dinding batu lagi dan terus menghancurkan jaring laba-laba tanpa lelah, sama sekali tidak terluka. Adapun iblis tengkorak yang dikirim terbang oleh cambuk beracun, mereka semua bangkit satu persatu. Bekas tinta hitam tertinggal di tubuh mereka, namun rasanya racun tidak bisa menembus ke dalam tubuh mereka. Api tulang putih samadi membakar dan menghilangkan racunnya. Apa ini? Wajah Helicover Parosa menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dan ini berada di bawah pengaruh kemampuan ilahi siput naga. Kecepatan kerangka ini menjadi jauh lebih lambat. Jika mereka memulihkan kecepatan aslinya, seberapa ganasnya mereka? Skeleton Demon memanjat tanpa lelah. Setelah menghancurkan jaring laba-laba, Helicover Parosa berlari ke kiri dan ke kanan. Tak satu pun dari Skeleton Demons yang bisa menghentikannya sama sekali. Namun, aura iblisnya terus-menerus dikonsumsi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan napasnya menjadi sedikit berantakan. Dentang, dentang, dentang. Jaring laba-laba pecah satu persatu. Li Qingshan mulai bisa menggerakkan tangannya. Helicover Parosa tiba-tiba menoleh ke belakang dan berkata dengan kejam. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan memanggil monster-monster ini? Dia benar-benar mengabaikan jaring laba-laba dan mengulurkan cambuk beracunnya. Dia masih ditekan oleh kekuatan jaring laba-laba, dan di bawah pengaruh kemampuan ilahi siput naga, dia secara alami tidak punya waktu untuk bereaksi dan terikat erat. Li Qingshan menghela nafas secara emosional. Dia benar-benar terlibat dalam pertempuran ini, dalam segala hal. Selama kita menerobos pengepungan monster kerangka ini dan membawanya keluar dari air ini, dia sudah berada di atas angin. Helicover Parosa membawa pemikiran ini dan menyeret Li Qingshan pergi. Ledakan, cangkang siput besar menghantam dinding batu dan jatuh ke dalam gua. Pada bagian samping cangkang bekicot terdapat bekas retakan yang besar. Itu hancur. Siput naga, Helicover Parosa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Nyonya Ratu Laba-Laba, selamatkan aku. Wajah Dragon Snail penuh ketakutan. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti biasanya. Dia bersembunyi dengan sangat baik, tapi dia tidak menyangka akan ketahuan. Dia tidak takut ketahuan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan musuh. Bayangan putih melintas. Kerangka tembus pandang menangkap Dragon Snail dan menginjak cangkangnya. Pedang tulang putih itu menusuk jauh ke dalam celah tersebut, dan api sama di tulang putih yang menyala-nyala menyala terang. Siput naga baru saja menjerit, dan seolah-olah dia membeku, dia tidak dapat berbicara lagi. N mengangkat tangan kirinya, dan 21 Skeleton Demons berubah menjadi 21 tasbih tengkorak. Helicover Parosa melihat situasinya kurang baik. Dia ingin melarikan diri bersama Li Qingshan, tetapi saat dia melambat, tasbih tengkorak menjeratnya. Itu seperti bintang-bintang di Bima Sakti, bergerak menurut lintasannya sendiri, tetapi mengikuti aturan yang sama. 18 tasbih tengkorak bisa membentuk formasi.
Awalnya dimaksudkan untuk menangani Blood Shadow, tapi tidak ada gunanya. Sekarang, akhirnya digunakan pada Helicover Parosa. Terlebih lagi, jumlahnya ada 21, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Tasbih tengkorak berubah bentuk lagi, berubah menjadi tengkorak kecil yang memuntahkan api tulang putih Samadhi. Helicover Parosa merasakan bahaya yang luar biasa. Dia menggunakan aura iblisnya untuk memblokir api tulang putih Samadhi. Dia menegakkan tubuhnya dan menyayat tengkorak. Dia tidak bergerak, tapi semua tasbih tengkorak mulai berputar dengan cepat. Segera, 2 tengkorak menghalangi jalannya, dan 3 tengkorak bertabrakan dengan keras. Seolah-olah ada benang tak terlihat yang menembus semua tasbih tengkorak, memicu semuanya. Meskipun Helicover Parosa cepat, dia tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Matanya menjadi dingin, dan 8 segel cakra muncul. Di matanya, kecepatan putaran tasbih tengkorak melambat. Dia telah melihatnya. 8 paku itu menari dengan liar, dan kekuatan dari setiap serangan sangat mencengangkan. Mereka mencabut tengkorak yang terbang di atasnya, dengan paksa membuka jalan baginya untuk keluar dari formasi. Meskipun formasi tengkorak setan sangat kuat, dan secara alami lebih dari cukup untuk menghadapi Jenderal Daemon, melawan Komandan Daemon, dan Komandan Daemon berkarapas dengan fisik yang kuat, itu jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Helicover Parosa tiba-tiba merasakan tangannya tenggelam. Tubuh Li Qingshan tiba-tiba menjadi 10 atau bahkan 100 kali lebih berat, menariknya ke bawah. Li Qingshan melepaskan diri dari jaring laba-laba, dan tanpa campur tangan Dragon Snail, Daemon Ki-nya pulih dalam sekejap mata. Tiba-tiba, dia melepaskan Spirit Turtle Suppresses the Seas dan mengeluarkan hembusan angin, bersiul dan menjerat. Itu tidak bisa melukai Helicover Parosa, tapi bisa mengganggu pergerakannya. Helicover Parosa memandang Li Qingshan, yang berkedip-kedip dengan kilau logam. Dia merasa seperti memasuki mimpi buruk yang penuh dengan kerangka. Dia mengertakkan gigi dan meninggalkan Li Qingshan. Dia tampak sangat tegas. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia tidak hanya akan gagal membunuh Li Qingshan, tetapi situasinya malah akan bertambah buruk. Bahkan mungkin berakhir seburuk yang terakhir kali. Helicover Parosa melepaskan tangannya yang lain. 21 tasbih tengkorak berjuang untuk menghentikannya. Jika Komandan Daemon ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikannya kecuali Raja Daemon mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya putih, dan Little N menghalangi jalannya. Tidak ada kilatan atau pedang Ki, hanya niat pedang yang pasti membunuh yang menyelimuti dan mengunci dirinya sebelum menusuk seperti seberkas cahaya putih. Tasbih tengkorak terbang lagi. Selama mereka menghentikannya, dia akan jatuh ke dalam formasi tengkorak setan lagi. Ada kilatan darah, dan tebasan mengerikan muncul di bagian belakang dada Helicover Parosa. Dia sebenarnya tidak mengelak sama sekali. Dia ingin memaksa keluar meskipun dia harus menerima pukulan itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kerangka kecil di depannya adalah pengontrol dari 21 kerangka ini. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan, tidak kalah dengan bulan utara. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Menundukkan kepalanya, dia melihat api putih menyebar dari lukanya, melahap dagingnya dan membakar lebih terang lagi. Kulitnya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu keperakan. Nyala api mengikuti lukanya, membakar lebih dalam lagi. Mereka bahkan lebih ganas dari racunnya. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia masih memiliki sekitar 50% Daemon Ki di tubuhnya. Dia akhirnya berhasil mengedarkan Daemon Ki miliknya untuk mengusir api Samadhi tulang putih. Dia belum pulih dari keterkejutannya, jadi dia melontarkan ancaman yang kejam. Bulan utara, aku pasti akan membunuhmu. Kamu masih ingin pergi setelah menyinggung perasaanku. Gunakan jurus pamungkasmu. Li Qingshan berteriak. N melontarkan spanduk kecil seukuran telapak tangan. Dia memegangnya di antara jari-jarinya, dan dengan lambaian tangannya, spanduk laut darah berkibar tertiup angin. Helicover Parosa lalu melihat kembali ke warna merah tua itu. Dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, langsung menyelam ke dalam tembok. Saat itu juga, dunia menjadi lautan merah darah. Helicover Parosa kemudian melihat sekeliling. Tidak ada lagi batu atau air yang mengalir. Yang ada hanyalah lautan darah yang tak terbatas dan bergejolak. Bau darah yang menyengat tidak hanya sampai ke ujung hidungnya, tapi hingga ke seluruh pori-pori tubuhnya. Perasaan lemah dan tidak berdaya muncul di hatinya. Itulah keputusasaan terdalam di hatinya. Lautan darah ini tidak terbatas. Dia tidak dapat kembali ke tempat asalnya, dan dia tidak dapat mencapai pantai seberang. Tulang putih berenang di lautan darah. Hanya dengan sekali melihat, Helicover Parosa merasa nasibnya pada akhirnya akan sama dengan tulang putih ini, menjadi anggota lautan darah ini. Lautan darah bergolak hebat. Tangan tulangnya terulur ke langit, seolah memohon secercah harapan pada langit. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, tapi harapan tidak ada. Yang ada hanyalah kebencian yang mendalam terhadap yang hidup. Ribuan tulang putih menoleh, menggunakan rongga mata kosong untuk melihat ke arah Helicover Parosa. Bahkan Helicover Parosa yang kejam pun terkejut, merasakan hawa dingin yang dalam. Gelombang darah bergejolak. Ribuan tulang putih menerobos lautan darah dan bergegas bersama. Trik tidak penting. Helicover Parosa mendengus dingin. Dia mengayunkan cambuk beracunnya membentuk lingkaran, menghancurkan ratusan tulang putih dalam sekejap dan jatuh ke lautan darah. Segera ada lingkaran kosong di sekelilingnya, tapi segera diisi oleh lebih banyak tulang putih. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, dan tidak ada suara gemuruh.
Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih Helicover Parosa dengan cakar tulangnya dan menyeretnya ke kedalaman lautan darah. Dalam sekejap, Helicover Parosa menghancurkan puluhan ribu tulang putih. Namun tulang putihnya seakan tak ada habisnya, tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan aura spiritual langit dan bumi di sini. Aura iblis tidak bisa dipulihkan. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Sialan, bulan utara. Helicover Parosa tiba-tiba berhenti mengayunkan cambuknya. Dia memejamkan mata dan segera tenggelam oleh tulang putih, menumpuk menjadi tumpukan tulang. Ya silahkan. Chapter 523. Cakar tulang itu mencengkeram punggung Helicover Parosa, tapi gagal melukainya sama sekali. Kekuatan tarikan tulang putihnya tidak cukup untuk mengguncang Komandan Daemon. Bendera Laut Darah sungguh brutal. Bahkan ilusi reruntuhan hijau Fu Qingjin bajingan itu mungkin tidak bisa menandinginya. Li Qingshan dapat dengan jelas melihat sosok Helicover Parosa yang tenggelam dalam panji Laut Darah yang beriak. Pedang reruntuhan hijau Fu Qingjin hanya menciptakan ilusi reruntuhan hijau, sedangkan spanduk Laut Darah Little N menciptakan ruangnya sendiri. Kenyataannya, pedang reruntuhan hijau masih lebih unggul. Namun, sebagai penerusnya, Fu Qingjin sama sekali tidak mampu melepaskan kekuatan pedang reruntuhan hijau. Spanduk Laut Darah telah ditempa secara pribadi oleh Little N, jadi jelas terlihat sedikit lebih kuat. Terlebih lagi, spanduk Laut Darah saat ini sama seperti tasbih tengkorak. Itu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Setelah benar-benar mencapai langkah itu, pedang reruntuhan hijau tidak lagi mampu menandinginya. Dengan ledakan besar, tumpukan tulang putih tersebar ke segala arah. Tulang putihnya menjadi debu, jatuh ke lautan darah. Permukaan laut akhirnya tenang, namun dengan cepat berkumpul kembali, menghasilkan tulang putih baru. N kecil menunjuk. Di belakang Helicover Parosa, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk bertemu dengan gelombang darah yang menyapu. Itu menghubungkan langit dan bumi, membentang tanpa henti. Tidak mungkin untuk melarikan diri, tidak mungkin untuk mengelak. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang merinding. Saat gelombang besar tiba di hadapannya, sosok Helicover Parosa menjadi tidak berarti seperti semut. Saat gelombang merah darah menghantam, serangkaian pola muncul di matanya. Aneh dan misterius. Tiba-tiba, dia bersinar dengan dua seberkas cahaya, menembus gelombang di depannya. Apa yang dilihatnya bukan lagi lautan darah yang tak terbatas, melainkan bawah tanah. Dia segera terbang. Dua seberkas cahaya langsung ditembakkan dari Blood Sea Banner. Kemampuan bawaan Helicover Parosa yang paling tidak mencolok mulai berlaku pada saat itu. Itu sebenarnya adalah musuh ilusi magis. Little N harus mengelola Blood Sea Banner dan tidak bisa masuk untuk menemui musuh. Dengan lambaian tangannya, tasbih tengkorak tersebar. Pupil Helicover Parosa mengecil. 21 manik Rosario tengkorak ditembakkan ke arahnya. Dia mengertakkan gigi dan memutar tubuhnya. Tidak peduli bagaimana mereka memukulnya, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Dia akan membebaskan diri. Tapi kemudian dia melihat wajah tersenyum penuh kebencian Li Qingshan. Biarkan aku. Melalui segel Dewa Air, Li Qingshan mengisi kembali ki iblisnya. Bahkan luka di tubuhnya sudah pulih sekitar 40 hingga 50%. Dengan lapisan daging tambahan, dia tampak lebih menakutkan daripada kerangka. Dia mengangguk ke arah Little N, lalu menyerbu ke dalam Blood Sea Banner, mengeluarkan auman harimau. Itu mengguncang laut darah. Li Qingshan melebarkan sayap anginnya dan menerkam Helicover Parosa. Ibu dari anakku, jangan terburu-buru pergi. Helicover Parosa sangat marah sekaligus penuh kebencian. Cambuk beracunnya menyerang tubuh Li Qingshan dengan keras. Daging dan darah Li Qingshan berceceran di mana-mana. Serangannya berhasil diblok, tapi itu juga menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Begitu daging dan darahnya jatuh ke laut darah, ia segera diaduk dan dimakan oleh darah tersebut, menjadi bagian dari laut darah. Li Qingshan benar-benar tidak takut. Sayap anginnya tiba-tiba melaju kencang, menghantam bagian belakang tubuh Helicover Parosa dengan keras. Dia merentangkan tangannya, tertawa aneh sambil memeluknya erat-erat, lalu terjun ke laut darah bersama-sama. Lautan darah ini tidak membedakan antara teman dan musuh. Ia membenci semua makhluk hidup dan melahap semua daging dan darah. Bahkan pemilik Blood Sea Banner, Little N, harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya agar air darah tidak menyerang Li Qingshan. Namun dalam sekejap mata, hanya kerangka tinggi yang tersisa. Dan Helicover Parosa, yang berada di bawah serangan terkonsentrasi dari laut darah, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia harus terus-menerus menggunakan Daemon Ki-nya untuk menahan korosi air darah. Dalam sekejap mata, racun di tubuhnya telah berubah menjadi merah. Meskipun racun ganas telah mewarnai sebagian laut menjadi hitam, itu tidak seberapa dibandingkan dengan laut darah yang tak terbatas. Li Qingshan meraih bagian belakang leher Helicover Parosa dengan satu tangan, kakinya melingkari pinggangnya, dan dia menaiki tubuhnya. Tertawa keras, dia mendaratkan pukulan demi pukulan ke tubuhnya. Tentu saja, dia berjuang sekuat tenaga. Sosok mereka naik turun di laut darah, menciptakan gelombang besar. Ketika Helicover Parosa melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Li Qingshan, dia membuang cambuk beracunnya dan dengan liar mencengkeram leher Li Qingshan dengan kedua tangannya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, tulang lehernya retak, dan dengan sangat cepat, retakan muncul. Meskipun kekuatan hidup Li Qingshan kuat, jika lehernya juga patah, hanya kematian yang menantinya. Li Qingshan meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri.
Setelah kehilangan darah dan dagingnya, kekuatannya melemah secara signifikan. Ini adalah Komandan Daemon. Bahkan dalam situasi yang paling tidak menguntungkan sekalipun, satu serangan balik bisa berakibat fatal. Namun, bagaimana Little N bisa menyaksikan Li Qingshan terluka? Sementara Li Qingshan dan Helicover Parosa terjebak dalam jalan buntu, tasbih tengkorak terbang dan melingkari pergelangan tangan Helicover Parosa, berubah menjadi untaian tasbih lagi. 21 iblis tengkorak mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, dengan paksa menarik tangan Helicover Parosa dan menguncinya di belakang punggungnya. Terlebih lagi, mereka terus-menerus menggerogoti pergelangan tangannya. Jika dia tidak menggunakan kemampuan bawaannya, mengubah kulitnya menjadi abu-abu keperakan yang tidak bisa dihancurkan, dagingnya mungkin akan dimakan dalam sekejap. Tiba-tiba, Li Qingshan mengepalkan cakarnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Seperti palu besar, dia menghancurkannya. Saat itu juga, Helicover Parosa merasa seperti ada gunung kecil yang menekannya dari belakang. Terdengar suara keras, diikuti dengan getaran hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemanapun getaran itu berlalu, pakaian racunnya, yang telah terkorosi oleh lautan darah, hancur berkeping-keping. Tubuh abu-abu keperakannya tenggelam langsung ke kedalaman lautan darah. Air memenuhi gua, malah menopang langit-langit yang runtuh. Little N memegang Blood-Sea Banner dan berdiri dengan tenang di dalam air. Nyala api di rongga matanya berkedip-kedip saat dia menatap erat ke spanduk laut darah. Setelah beberapa saat, Li Qingshan melompat keluar dari Blood-Sea Banner. Haha, akhirnya selesai. Li Qingshan akhirnya memahami betapa besar perbedaan antara mengalahkan Komandan Daemon dan menaklukkannya. Jika bukan karena bantuan spanduk laut darah Little N, dia tidak akan bisa menahannya di sini bagaimanapun caranya. Dia bahkan mungkin terbunuh oleh serangan baliknya jika dia tidak berhati-hati. Meskipun dia berhasil menundukkannya pada akhirnya, menelanjanginya seperti terakhir kali, dia jelas tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak pantas di depan Little N. Apalagi yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang putih. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak berdaya. Di panji laut darah, Helicover Parosa tergeletak di lautan darah. Daemon Ki-nya sudah habis seluruhnya. Kulitnya telah kembali ke warna seputih salju, dan kekuatan fisiknya hampir habis. Dia tidak bisa melihat permukaan laut, dia juga tidak bisa mencapai dasarnya. Seolah-olah dia berada di tengah lautan darah, dan darah terus-menerus menggerogoti kekuatan hidupnya. Jika dia adalah Jenderal Daemon biasa, dia akan segera menjadi genangan darah, bergabung dengan lautan darah untuk memperkuat panji laut darah. Sebagai Komandan Daemon, tubuhnya sangat tangguh. Meski begitu, dia hanya bisa bertahan lebih lama. Karena hubungannya dengan dunia luar terputus, dia bahkan tidak dapat memulihkan Daemon Ki-nya. Dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aura kematian menyelimuti dirinya. Ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Berada di lautan darah, tidak hanya tubuhnya yang menderita kerusakan, pikirannya juga sangat terpengaruh. Itu adalah keputusasaan mendalam dari lautan darah yang tak terbatas, di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk melolong kesedihan. Tuan Jangkrik Emas, N kecil bertanya, haruskah aku membunuhnya? Li Qingshan mengusap dagunya, dan matanya bersinar. Itu bukan tidak mungkin. Sebuah suara familiar segera terdengar di telinganya. Jangan lakukan itu. Selamatkan nyawanya. Oh, itu kamu. Jadi kamu dipanggil Golden Cicada. Apa yang ingin kamu katakan? Tujuan Li Qingshan adalah memancing suara itu keluar. Ia berpikir dalam hati, benar saja, alasan dia berkultivasi di wilayah ini erat kaitannya dengan Lord. Kamu masih tahu namaku. Namun, sebaiknya kamu tidak memberitahu orang lain. Kata-kata Golden Cicada mengandung sedikit peringatan. Jika kamu membunuhnya, Raja Naga Laut tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya. Jawaban Li Qingshan sangat lugas, melebihi ekspektasi Golden Cicada. Ayo pergi. Li Qingshan memanggil N kecil. Tunggu, kamu akan pergi begitu saja, kata Jangkrik Emas. Aku tidak bilang aku akan melepaskannya. Aku sudah menyelamatkannya sekali, tapi dia tetap tidak mau melepaskannya. Saya tidak bisa membiarkan dia membunuh saya dengan sia-sia dan menghancurkan senjata saya dengan sia-sia, kata Li Qingshan tanpa basa-basi. Li Qingshan berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Karena membunuhnya akan merepotkan, maka dia hanya akan menekannya di Blood-Sea Banner selamanya. Namun, sangat jelas bahwa ketika darah terus mengotori dirinya, budidayanya pasti akan menurun drastis. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan wilayah Komandan Daemonnya. Pikirannya sangat lugas. Karena kamu ingin melindungiku, kamu harus membayar harganya, seperti bulu Phoenix. Jangkrik Emas terdiam. Karena kita berada di jalur yang sama, kita harus saling mendukung. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan nyanyian Devanaga. Sejujurnya, sejak kita berpisah terakhir kali, saya menemukan peluang yang cukup bagus. Jika aku menarik kembali kata-kataku, dengan kekuatanmu, akan mudah bagimu untuk membunuhku. Petik 2. Li Qingshan mengambil satu langkah lebih jauh dan berkata dengan sangat tulus. Baik, aku berjanji padamu. Setelah Golden Cicada merasakan N kecil di sisi Li Qingshan, perasaan tidak jelasnya akan rahasia surgawi semakin kuat. Dia pada dasarnya yakin bahwa nyanyian Devanaga akan berhubungan dengan Li Qingshan. Terlebih lagi, kata-kata terakhir Li Qingshan juga menyentuh hatinya.
Dia hanya ingin menghindari masalah dan keterikatan di bawah tanah, sehingga dia bisa fokus pada kultivasi untuk menerobos langkah terakhir itu. Namun, ini tidak berarti dia bisa bermain-main dengan Jenderal Daemon dengan santai. Biarkan dia pergi. Li Qingshan sangat gembira dan sedikit mengangguk pada N kecil. Golden Cicada sangat murah hati, jadi dia tidak ingin terlihat terlalu pelit. N kecil mengguncang panji laut darah, dan helikopter Parosa diusir. Dia menatap tajam ke arah Li Qingshan, dan ketika dia melihat ke arah Little N, matanya dipenuhi dengan kebencian, serta sedikit rasa takut yang mendalam. Meskipun dia hanya tertekan di lautan darah untuk waktu yang singkat, hal itu terasa seperti 100 tahun baginya, membawa keputusasaan yang tidak dapat dihapuskan. Meskipun dia berbisa, dia tidak lagi meremehkannya dari atas. Sebelumnya, dia masih memendam keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, kali ini, di bawah jaring yang tak terhindarkan yang dia pasang, Li Qingshan dengan paksa mengukir jalan untuk bertahan hidup. Dia hanya bisa menaklukkannya dengan mencari pembantu. Namun, penolong yang ditemukan Li Qingshan sangat kuat. Ada jurang yang sangat besar antara Komandan Daemon dan Jenderal Daemon, tapi Li Qingshan telah menggunakan berbagai metode untuk menjembatani jurang ini, membuktikan dengan tindakannya bahwa dia jelas bukan orang lemah yang bisa ditindas sesuka hatinya. Aku, sama-sama datang lagi. Li Qingshan langsung menyela helikopter Parosa segera setelah dia mengucapkan satu kata ancaman. Chapter 524. Setelah bulu burung Phoenix menetap, suasana hati Li Qingshan sangat baik. Dia tersenyum pada helikopter Parosa dan berkata, "Lol, diakui atau tidak, aku punya kekuatan untuk melawanmu. Kali ini, demi sesama jangkrik emas, aku akan mengampunimu lagi. Sama-sama untuk terus menantangku." Helikopter Parosa tidak dapat mendengar percakapan antara Li Qingshan dan Golden Cicada. Ketika dia mendengar Li Qingshan berkata, "Sesama jangkrik emas," dia terkejut. "Apa yang kamu sebut Tuan Jangkrik Emas? Bahkan jika kamu tidak menantangku, aku akan menantangmu." Li Qingshan mengamati sosok helikopter Parosa yang memikat lagi dan tertawa terbahak-bahak. "Bulu Phoenix ada di sini. Kamu dan teman di sampingmu itu, turun dan ambil." Jangkrik Emas merenung sejenak. Melalui penyelidikannya di medan perang, dia dengan jelas mengetahui bahwa Li Qingshan datang dengan bala bantuan yang kuat, tetapi dia tidak dapat melihat penampilan N kecil. Dan dalam persepsinya, dia tidak bisa merasakan keberadaan auranya. Situasi seperti ini, bahkan dia merasa sangat aneh, dan sedikit rasa ingin tahu muncul dalam dirinya. Jika Li Qingshan masih menggunakan penindasan penyuruh untuk menyembunyikan auranya, maka N kecil adalah ketiadaan, antara hidup dan mati. Tidak ada aura yang bisa disembunyikan sama sekali. "Mengapa?" Li Qingshan berkata dengan hati-hati. "Dia sangat istimewa. Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Siapa tahu, aku mungkin bisa membantunya." "Baiklah." Melihat ada sesuatu yang bisa diperoleh, Li Qingshan langsung menyetujuinya. Bukan karena dia tidak waspada. Jangkrik Emas selalu damai, dan dia masih membutuhkannya untuk mendapatkan nyanyian Devanaga. Tidak ada alasan baginya untuk menentangnya. Jika memang ada ancaman fatal dalam perjalanan ini, dia pasti akan menerima peringatan dari penyuruh. Untuk alasan ini, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui segala macam hal yang berantakan, selama itu berguna dalam aspek ini, itu sudah cukup. Di bawah tatapan kaget dan ragu Ratu Laba-Laba, Li Qingshan membentangkan sayap anginnya bersama Xiao An dan terbang ke bawah tanah. Kemanapun mereka lewat, otomatis bumi akan terbelah membentuk jalan setapak. Sekalipun ada biji logam yang tidak dapat dipindahkan dengan mudah, mereka tidak akan dapat dipindahkan dengan mudah. Dia hanya perlu meniupkan hembusan angin dan bunga api akan berterbangan. Dalam sekejap mata, sebuah jalan akan dibor. Dia pergi jauh ke kedalaman bawah tanah, di mana terdapat danau lava. Li Qingshan baru saja menenangkan diri. Perhatiannya langsung tertuju pada bulu merah keemasan yang melayang di atas danau api, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bulu indah itu panjangnya sekitar 1 kaki dan melengkung. Pola di ujung bulunya seperti mata besar, memancarkan cahaya terang dan hangat sepanjang waktu. Esensi api bumi dalam jumlah besar berkumpul di sana. Setiap kali bergoyang, menyebabkan lautan api melonjak. Tidak perlu ada komentar apapun. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah bulu burung Phoenix yang legendaris. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Seperti kata pepatah, Anda dapat mengetahui keseluruhan macan tutul dengan melihat satu titik. Hanya dengan melihat bulu ini, seolah-olah dia bisa membayangkan postur mulia seekor burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Li Qingshan segera melangkahi danau api dan mengulurkan tangan untuk mengambil bulu burung Phoenix. Saat dia hendak menyentuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik tangannya kembali, seperti manusia yang mencoba mengambil sepotong arang dengan tangan kosong, takut terbakar. Namun saat ujung jarinya menyentuh bulu burung Phoenix, dia tidak merasakan sensasi terbakar. Sebaliknya, ada perasaan hangat yang tak terlukiskan. Sentuhan indah seperti itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Lalu, ada aura kehidupan yang kuat. Hati burung Phoenix mulia tapi tidak sombong. Api burung Phoenix, panas tapi tidak menyakitkan. Li Qingshan memegang bulu burung Phoenix di tangannya, mengaguminya dengan hati yang penuh keheranan. Dia bisa membayangkan betapa indahnya burung Phoenix asli. Pada saat yang sama, Golden Cicada juga mengamati Li Qingshan. Terakhir kali mereka berinteraksi, mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu,
Gangguan medan magnet bawah tanah adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Jadi meskipun mereka telah berinteraksi, kesannya terhadap Li Qingshan masih merupakan kali terakhir Li Qingshan datang ke bawah tanah dan mengungkapkan jejak aura Phoenix. Tapi melihatnya lagi kali ini, jangkrik emas terkejut. Karena aura Phoenix di tubuh Li Qingshan sangat lemah, hampir tidak ada. Tapi ada 3 aura besar lainnya yang hadir. Yang satu kokoh seperti gunung, yang satu sekuat angin, dan yang satu setenang laut. Setiap aura mewakili warisan garis keturunan dari bentuk kehidupan yang kuat, dan tidak ada satupun yang kalah dengan Phoenix. Kekalahan Luo Si bukannya tidak adil. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia hadapi. Golden Cicada belum pernah mendengar situasi seperti ini. Ini tidak mungkin merupakan bawaan lahir. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk mendapatkan garis keturunan yang kuat. Pasti ada rahasia besar di tubuhnya. Setan kecil yang bahkan tidak tahu apa yang 9 surga katakan dengan serius bahwa dia ingin melampaui 9 surga. Sepertinya itu bukan karena kesombongan. Meskipun Golden Cicada tidak mengetahui keberadaan Oxen, samar-samar dia bisa merasakan bahwa sosok mengesankan itu berdiri di belakang Li Qingshan. Kemudian, Golden Cicada mengalihkan perhatiannya ke Little N dan langsung terpana. Perasaan terkejut itu jauh lebih kuat daripada saat Li Qingshan melihat bulu burung Phoenix. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak hidup atau mati, tidak berwarna dan tanpa diri. Jangkrik emas memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan agama Buddha, itulah sebabnya Li Qingshan pergi mencari nyanyian Deva Naga. Sekarang setelah dia melihat penerus bodhisattva tulang putih, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tentu saja, Li Qingshan dan Little N masih sangat lemah, tetapi mereka seperti benih kecil. Ada benih yang hanya bisa tumbuh menjadi rerumputan, ada pula yang berpotensi tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Golden Cicada awalnya penasaran dan ingin menyelidiki asal-muasal warisan mereka, namun saat ini, dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Orang yang dapat menanam kedua benih ini berada jauh di luar jangkauan budidayanya saat ini. Jika bukan karena dia sudah sampai di tepi sumur dan sudah bisa melihat sekilas dunia luar, dia bahkan tidak akan bisa memahami makna di baliknya. Secara khusus, tubuh Little N mengandung semacam logika Buddha yang aneh yang sangat berbeda dari semua prinsip Buddhis yang ia ketahui. Itu bahkan bertentangan dengan mereka, namun itu membentuk gayanya sendiri, sehingga mustahil untuk menemukan kesalahan apapun. Dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam. Tidak hanya tidak bermanfaat bagi budidayanya, bahkan berbahaya. Di sisi lain, Li Qingshan memegang bulu burung Phoenix, tetapi dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan di dalamnya. Dia mencoba mengedarkan sutra Phoenix Nirvana. Dalam kesadarannya, hantu burung Phoenix melebarkan sayapnya dan membubung tinggi, mengeluarkan teriakan panjang. Saat itu juga, bulu burung Phoenix bersinar terang, menyelimuti Li Qingshan. Kekuatan hidup yang kuat mengalir ke tubuh Li Qingshan tanpa henti. Daging dan darah Li Qingshan dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah pulih ke keadaan semula. Rambut merahnya tergerai, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia merasa sangat rileks. Entah itu luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh Helicover Parosa atau sisa konsumsi pil, semuanya telah dibersihkan sepenuhnya. Bulu Phoenix di tangannya juga hanya sedikit meredup. Mengabaikan yang lainnya, hanya menggunakannya sebagai obat yang menyelamatkan jiwa sama saja dengan mendapatkan beberapa nyawa lagi. Kamu benar-benar telah mendapatkan pengakuan bulu Phoenix, desah Golden Cicada. Dengan kata lain, ada 4 garis keturunan dan 4 kekuatan, yang semuanya merupakan warisan paling kuat. Pengakuan, ini sangat mudah bagi Li Qingshan. Namun, jika orang biasa dengan gegabah menggunakan kekuatan yang ada di dalam bulu burung Phoenix, mereka akan menghadapi bahaya terbakar oleh api. Mungkin karena khasiat penyembuhannya, atau mungkin karena kekuatan di dalam bulu Phoenix relatif lembut, tapi penyuruh tidak bereaksi secara intens. Li Qingshan sangat gembira. Sepertinya dia telah menemukan sebuah pintu ketika dia kehabisan akal. Selama dia membukanya, dia akan berada di dunia yang benar-benar baru. Li Qingshan bertanya dengan rakus, lalu, apakah hanya ada satu? Penuhi janjimu secepat mungkin. Ini untuk teman kecilmu itu. Petik 2. Setelah Golden Cicada mengatakan ini, tidak ada suara lagi, sarira emas berkilauan terbang keluar dari danau lava dan mendarat di tangan Little N. Li Qingshan menghela napas dalam-dalam. Jangan khawatir, aku paling benci karena bantuan orang lain. Li Qingshan dan Little N kembali ke kota cobweb yang terendam. Helicover Parosa sudah menghilang. Namun, kali ini dia terluka parah. Jaring laba-laba, pakaian beracun, dan cambuk beracun yang dia tenun dengan susah payah semuanya hancur. Tidak mungkin dia datang mencari masalah untuk saat ini. Pada saat dia pulih, Li Qingshan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. N kecil mengeluarkan cangkang siput lainnya. Ini cangkang siput naga. Li Qingshan terkejut. Dalam pikirannya, Dragon Snail selalu agak misterius, jadi dia jelas terlihat cukup kuat. Dia tidak pernah mengira dia akan dibunuh oleh Little N dengan mudah. Meskipun Dragon Snail adalah ahli di antara Jenderal Daemon, kekuatan N kecil hampir sama dengan Li Qingshan. Kenyataannya, Li Qingshan tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh Dragon Snail. Lebih jauh lagi, api sama di tulang putih milik Little N memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa terhadap yang lemah. Setelah menyentuh tubuh, hanya Komandan Daemon seperti Helicover Parosa yang dapat mengusirnya secara paksa dengan Daemon Ki mereka yang kuat dan murni. Siput naga secara alami tidak memiliki kekuatan ini.
Dengan demikian, jiwanya dibekukan oleh api sama di tulang putih, namun daging dan darahnya tersulut. Dia tidak bertahan lama sebelum meninggal. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah cangkang siput dan Daemon Core. Akibatnya, ketiga Jenderal Daemon di bawah Helicover Parosa semuanya mati di tangan Little N. N kecil meletakkan cangkang siput di telapak tangan Li Qingshan. Li Qingshan dengan santai memasukkan cangkang siput ke dalam kantong 100 harta karunnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat memasukkannya ke dalamnya. Setelah mengamati dengan cermat, baru saja, dia menemukan bahwa cangkang siput memiliki ruangnya sendiri. Itu seperti 100 kantong harta karun, dan ada banyak barang yang tersimpan di dalamnya. Setelah Blood Shadow dan Strongstone mati, Dragon Snail mengambil alih situasi secara keseluruhan. Dia berspesialisasi dalam menyergap pembudidaya manusia yang kuat. Rampasan perang cukup melimpah, dan ada banyak tumbuhan spiritual yang berharga. Jelas sekali, Dragon Snail cukup cerdas dan telah membuat rencana jauh ke depan. Sekarang, semuanya menguntungkan Li Qingshan. Siput naga mungkin adalah orang cerdas yang langka di antara para Daemon, tapi dia tidak bisa melanggar perintah Helicover Parosa, dan dia bukan tandingan kekuatan N kecil. Di hadapan kekuatan absolut, kecerdasan seringkali tampak tidak berdaya. Cangkang siput ini seharusnya menjadi bahan yang bagus untuk memurnikan artefak. Setelah mengatasi kekhawatiran terbesarnya dan mendapatkan bulu burung Phoenix impiannya, Li Qingshan dipenuhi dengan kepuasan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menyempurnakan bulu Phoenix ini, menggabungkannya dengan tubuhnya, dan mengolah lapisan pertama transformasi Phoenix. Ada juga persoalan untuk terus memperluas jaringan air. Jika bukan karena segel Dewa Air ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Helicover Parosa bahkan jika dia bergabung dengan Little N. Faktanya, dia mungkin kehabisan Daemon Ki dan malah menghadapi bahaya terbunuh. Li Qingshan dan Little N mengikuti sungai bawah tanah ke hulu, kembali ke Danau Mooncourt. Namun, mereka menemukan bahwa tempat tinggal bawah air mereka sedang diserang. Chapter 525. Alis Li Qingshan langsung terangkat. Siapa yang memakan isi perut macan tutul dan berani membuat masalah di tempatnya? Tirai malam gelap, dan awan gelap menyelimuti langit. Guntur bergemuruh tanpa henti, dan dunia berkedip-kedip antara terang dan gelap. Di tengah jalinan petir, sesosok tubuh yang familiar berdiri di kubah surga. Jubah tahunnya yang compang camping berkibar meski tidak ada angin. Petir melingkari tubuhnya seperti naga dan ular, membuatnya tampak seperti dewa petir yang turun ke dunia. Bukankah itu Zhou Tong? Taois tua ini telah melewati kesengsaraan surgawi. Li Qingshan berpikir dalam hati. Dia melihat ke atas awan lagi dan menemukan bahwa Zhou Tong tidak sendirian. Kapal Soaring Dragon berhenti di lautan awan. Di geladak ada kepala klan Bai, dipimpin oleh Liu Changqing. Meriam menembakkan berkas cahaya, menyebabkan formasi berkedip-kedip, hampir hancur. Saat Li Qingshan menyempurnakan cakram cermin air, Zhou Tong menyempurnakan pedang kayu pembantaian petir sekali lagi, akhirnya mengambil langkah itu dan membentuk mutiara guntur ilahi, yang disebut ranah inti emas. Setelah beristirahat sejenak, hal pertama yang dia lakukan adalah membalas dendam. Ratusan aliran pemikiran juga mendapatkan kepercayaan diri ketika mereka melihat seorang kultivator alam inti emas memimpin. Mereka mengeluarkan kapal perang naga terbang yang telah dibangun oleh klan Mo selama beberapa tahun dan datang untuk membantu. Wajah Liu Changqing berkedip-kedip dengan cahaya dari petir. Dia juga ingin mengambil kembali cakram water mirror miliknya. Dia melihat ke bawah ke kediaman bawah air Mooncourt dengan cemas, tapi setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Jue Chenzi, aku akan mengambilnya kembali. Jue Chenzi, sepertinya iblis bulan benar-benar tidak ada di sini. Bujuk tuanmu untuk menahan diri setelah kita menerobos formasi. Jangan memulai pembantaian. Perang akhirnya mereda, dan iblis bulan lebih unggul di masa lalu. Dia tidak mencoba membunuh mereka semua. Tidak apa-apa jika dia melampiaskan amarahnya, tapi jika dia memulai pertempuran besar, sebaiknya dia tidak mengambil cakram cermin air. Karena kekhawatiran inilah mereka tidak menyerang bersama-sama. Jika tidak, dengan meriam utama Dragon Roar kapal naga terbang, rumah bawah air pengadilan bulan pasti sudah hancur sejak lama. Hua Sengzan berkata, itu benar. Bahkan jika iblis bulan datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Suruh dia menyerahkan cakram cermin air dan meninggalkan bulan, Clear Court Lake. Petik 2. Jue Chenzi tampak gelisah. Ini, guru sedang bersemangat saat ini. Tidak perlu bagimu untuk memberitahuku. Aku ingin memaksa iblis bulan keluar dan melawanku lagi. Kalian semua tidak boleh ikut campur. Pendeta Tao tua ini akan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jika dia bersedia dengan patuh menyerahkan cakram cermin air dan keluar dari Danau Mooncourt, aku akan mengampuni nyawanya. Petik 2. Suara Zhou Tong menggelegar seperti guntur, bergema kembali ke kapal Soaring Dragon. Meskipun dia mempunyai sifat yang kasar, dia mampu membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Dia juga tahu bahwa iblis bulan telah menahan diri, jadi dia secara alami tidak mau kalah dengan iblis. Oxnose, kamu benar-benar bicara besar. Nyawa siapa yang ingin kamu luangkan? Raungan keras datang dari dalam danau. Li Qingshan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung, menatap ke langit. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, tampak sekuat api. Mata Zhou Tong berbinar. Dia mengarahkan pedang pembantai guntur ke arah Li Qingshan dan meraung dengan keras, monster, kamu akhirnya berani keluar. Apakah kamu berani melawanku?
Petir di langit menarik kembali dan berkumpul di tubuhnya, bersinar cemerlang. Ia berkedip-kedip tanpa henti, seperti matahari yang terbentuk dari kilat. Itu terus-menerus menyerap petir di awan, tumbuh semakin besar. Itu bisa dilihat dari jarak 500 km, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu tidak ingin pedang patah itu ada di tanganmu lagi. Berikan padaku untuk ayam panggang. Suara mereka nyaring dan jernih, mengguncang langit dan bumi, seolah-olah dua dewa sedang berbicara satu sama lain. Ekspresi Zhou Tong berubah saat dia merasakan sakitnya. Monster yang hebat, kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matimu. Pendeta Tao yang baik, kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat ayam panggang. Apa hebatnya kamu berkultivasi ke inti emas? Petir, bubar. Petik 2. Li Qingshan tiba-tiba mengulurkan tangannya, seolah-olah dia telah mengambil sesuatu, dan merobeknya ke kiri dan ke kanan. Awan gelap di langit tiba-tiba terbelah, seolah tirai panggung perlahan dibuka, menampakkan langit penuh bintang dan bulan sabit. Para penggarap di kapal perang naga melonjak semuanya tercengang, wajah mereka pucat karena sinar bulan. Kekuatan ini luar biasa kuat, bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Jenderal Daemon. Itu hampir memiliki kekuatan Gu Yanning ketika dia membuka medan perang langit di masa lalu. Hua Sengzan berkata, ini mungkin adalah kekuatan Dewa Air. Meskipun Iblis Bulan gagal mengatasi kesengsaraan surgawi, dia menjadi lebih kuat. Pertempuran ini tidak akan mudah. Para pembudidaya lainnya tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat Iblis Bulan, dia hanyalah seorang Jenderal Daemon. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seorang kultivator inti emas? Zhou Tong segera kehilangan waktu dan tidak mampu menyerap kekuatan petir dari awan. Ekspresinya berubah serius saat dia menunjuk dengan pedang pembantaian guntur di tangannya. Petir yang menerangi 500 km seperti terik matahari tiba-tiba menjadi terang, mengubah dunia menjadi putih. Ketika mereka sadar kembali, tanda petir zigzag tertinggal di retina mereka. Dengan kecepatan seperti itu, siapa yang bisa menghindarinya? Sebuah lubang besar muncul di permukaan danau Mooncourt. Kedalamannya beberapa puluh meter. Tak hanya air danau yang menguap, bebatuan di bawahnya pun ikut meleleh. Siapa yang mampu menahan kekuatan seperti itu? Namun, saat petir menyambar, Li Qingshan menghindar. Melebarkan sayap anginnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembus langit. Petir menyambar begitu dahsyat sehingga bahkan para penggarap di kapal perang naga melonjak tidak bisa membuka mata. Tidak peduli seberapa cepat Iblis Bulan, dia tidak bisa lebih cepat dari kilat. Tidak ada yang bisa lolos dari serangan seperti itu. Selain itu, serangan biasa bahkan lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh yang dilakukan Zhou Tong di masa lalu. Hanya satu serangan saja sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Ini adalah kekuatan besar dari seorang kultivator inti emas. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Sosok Iblis Bulan melayang bebas di antara petir. Dia bertransformasi, terbang, dan terbang seperti burung dewa yang bertarung melawan petir. Tidak ada satupun sambaran petir yang bisa menyambarnya. Zhou Tong juga terkejut. Itu tidak mungkin. Li Qingshan membuka matanya. Sambaran petir juga berkedip di matanya, tapi itu bukanlah sisa-sisa petir. Sebaliknya, mereka berasal dari sebelum petir meletus. Jika tidak peduli seberapa cepat sayap anginnya, sayap tersebut akan tetap terlihat lambat dibandingkan dengan kecepatan kilat. Dapat dikatakan bahwa sekali Zhou Tong menyerang, pada dasarnya sudah terlambat bagi lawannya untuk menghindar. Di masa lalu, dia harus menggunakan langkah astral untuk melepaskan petir dengan kekuatan yang cukup. Itu akan memakan banyak masalah, dan dia bahkan bisa memberikan lawannya kesempatan untuk menghindar terlebih dahulu. Sekarang, serangan biasa darinya akan memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan akan terus-menerus. Inilah teror petir. Zhou Tong, yang mempraktikkan metode penggunaan petir surga ilahi, memang berhak untuk bangga. Meskipun dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi kedua, dia mungkin bisa meremehkan semua kultivator inti emas awal. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, bahkan beberapa kultivator inti emas tingkat menengah mungkin bukan lawannya. Namun, Li Qingshan dapat menggunakan kekuatan penyuruh untuk melihat momen masa depan itu. Dalam sekejap mata, dia mendekati Zhou Tong. Tidak peduli seberapa kuat teknik seorang kultivator, kerapuhan tubuh mereka tetap menjadi kelemahan terbesar mereka. Hati-hati, Senior Zhou. Aku menunggu. Zhou Tong tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke matahari yang menyambar di hadapannya. Ledakan. Pada saat itu, seperti tarian ular perak, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, membentuk jaring listrik dan menghasilkan gemuruh guntur yang luar biasa hebatnya. Bahkan para penggarap di kapal Soaring Dragon merasakan kepala mereka gemetar. Mereka terpesona. Meskipun mereka tahu Zhou Tong ada di pihak mereka, mau tak mau mereka merasa terkejut. Jalinan jaringan listrik adalah zona kematian. Jika mereka ada di sana, hanya kematian yang menunggu mereka, tidak peduli berapa banyak penggarap yayasan yang ada. Li Qingshan telah bereaksi sebelumnya, tetapi meskipun dia bisa melihat lintasan petir, dia tidak dapat mengelak di dalam jaringan listrik yang padat. Awalnya, dia ingin melepaskan cangkang mendalam dari penyuruh untuk memblokirnya dengan paksa, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melambaikan tangannya. Potongan dari cangkang mendalam penyuruh membentuk sebuah cermin besar. Dia melepaskan kedua kemampuan penyuruh. Petir dahsyat mendarat di cermin, tetapi sebagian besar terpantul. Li Qingshan berdiri di belakang cermin, tanpa cedera sama sekali.
Dia berpikir, gerakan ini tampaknya terbatas dalam pertarungan jarak dekat, tetapi tampaknya memiliki efek yang luar biasa terhadap teknik, terutama terhadap kilatan petir Zhou Tong. Zhou Tong segera melebarkan matanya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dia tidak hanya memadatkan mutiara petir ilahi, tetapi pedang pembantaian petir juga menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh kesengsaraan surgawi, namun pedang itu telah diblokir dengan begitu mudah. Li Qingshan sebenarnya tidak mudah baginya untuk memblokirnya. Meskipun pantulan samar-samar melawan petir Zhou Tong, ia menghabiskan banyak sekali pikirannya untuk mempertahankan cermin, yang membuat Daemon Qi-nya anjlok. Biasanya, dia bisa mempertimbangkan untuk mundur, tapi dia berada di Danau Moon Court, jadi dia tidak perlu khawatir Daemon Qi-nya akan habis. Memanfaatkan keterkejutan Zhou Tong, dia terbang. Ketika dia masih berada 30 meter dari Zhou Tong, dia mengulurkan tangannya. Lengannya tiba-tiba membengkak dan memanjang, berubah menjadi tangan besar berwarna hitam pekat yang jatuh ke kepala Zhou Tong. Petir menyambar dari tubuh Zhou Tong, dan Li Qingshan merasa seperti disengat dengan kejam. Pertama, rasa sakit yang menusuk, disusul rasa mati rasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya melambat, tapi dia mengertakkan gigi dan dengan paksa meraihnya. Sambaran petir keluar dari sela-sela jarinya, dan sosok Zhou Tong berubah drastis. Petir menyambar sosok penguasa guntur, memegang palu di satu tangan dan penusuk di tangan lainnya. Dia akhirnya melepaskan jurus pamungkas yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, tapi jurus itu lebih lancar dan jelas, seolah-olah itu nyata. Zhou Tong berteriak dengan marah, kekuatan ilahi bagaikan penjara, penguasa petir menyerang Desmond. Ledakan, penguasa petir memukul penusuk dengan palu, dan sambaran petir menyambar, samar-samar berwarna ungu. Li Qingshan tahu bahwa dia pasti tidak bisa menolak tindakan ini kembali. Dengan kepakan sayap angin, dia menghindar terlebih dahulu. Lintasan petir tiba-tiba berubah, menusuk cangkang mendalam penyuruh dengan kejam dan menyerangnya. Li Qingshan bergidik. Saat itu juga, dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Sayap angin hancur, dan dia langsung jatuh menuju Danau Moon Court. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagaimana bisa Zhou Tong membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu begitu saja? Dia membentangkan sayap petirnya dan langsung turun untuk mengejar. Penguasa petir memukul palu petir di tangannya berulang kali, dan sambaran petir ungu menyambar tubuh Li Qingshan. Segera setelah Li Qingshan mengumpulkan Daemon Qi-nya, Qi itu terkoyak-koyak oleh petir. Tubuhnya lumpuh total oleh petir, membuatnya tidak mampu melawan. Berbenturan dengan kultivator inti emas sungguh berbahaya. Akan selalu ada 1000 variasi. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematian di tempat. Di tubuh Li Qingshan, segel Dewa Air memancarkan lingkaran cahaya seperti riak, mencapai tepi Danau Moon Court dalam sekejap mata. Air danau yang tenang tiba-tiba mulai bergejolak. Guyuran, aliran air naik dari danau, seperti bima sakti yang mengalir mundur. Itu melesat ke langit, berubah menjadi tangan raksasa yang menghantam Zhou Tong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.